Back 30 tahun itu akhirnya menjalani debutnya dengan JDT di Liga Champions. Para klub Liga 1 berikan harapan palsu kepada Sintayong. Sintayong selalu meminta kepada klub Liga 1 2022-2023 untuk memainkan anak asuhnya pada laga-laga atau pertandingan sejak awal musim bergulir. Hal itu sebenarnya berjalan sesuai rencana ketika Liga 1 memasuki pekan perdana musim ini, di mana tidak sedikit para pemain muda yang diturunkan untuk memperkuat klubnya masing-masing. Namun, nyatanya hal tersebut tidak berjalan lama, karena hingga saat ini Liga 1 2022-2023 di mana sudah memasuki pekan kelima, tapi sebanyak 20 timnas asuhan Sintayong belum mendapatkan menit bermain di klubnya masing-masing. Harapan Sintayong terhadap para pemainnya di timnas bisa dimainkan klub-klub Liga 1 saat kompetisi untuk menjaga performa. Kompetisi dalam negeri dinilai merupakan latihan yang sangat menentukan bagaimana performa pemain ketika membela tim nasionalnya. Meskipun pada kenyataan banyak klub Liga 1 yang belum mempercayai para pemain timnas asuhan Sintayong untuk memberi menit bermain kepada para pemain. Sebanyak 20 pemain dianggurkan tim-tim ini. Padahal sebelumnya Sintayong sudah mengindikasikan kekesalannya usai anak asuhnya tidak diberi menit bermain di klubnya. Hal itu diungkapkan oleh Sintayong setelah kesulitan dalam mencari striker untuk tim nasional. Pemain yang dipilih justru bukan pemain utama di klub. Sintayong juga berharap banyak dengan kompetisi, apalagi untuk kelompok umur, namun nyatanya hingga kini puluhan anak asuhnya belum diberi menit bermain oleh klub. Beberapa nama diantaranya adalah Cahyal Supriyadi dan Alfrianto Niko di Persija, Edgar Amping di PSM Makassar, dan Hoki Caraka di PSS Sleman. Padahal beberapa pekan lagi timnas Indonesia bakal dihadapkan dengan kualifikasi Piala Asia U20 2023, di mana persiapan sudah harus dilakukan demi memastikan satu tiket ke putaran final. Jordi Amat alami debut menyakitkan di UCL Asia. Back Jordi Amat menjalani debutnya dengan Johor Darul Takzim atau JDT di Liga Champions Asia 2022, tapi berujung dengan kekalahan memalukan. Jordi Amat sebelumnya bermain di Kasyupan. Setelah kontraknya habis, ia pun memilih pindah ke Malaysia dan gabung ke JDT pada akhir Juni 2022 kemarin. Jordi pindah ke ASEAN karena tentu saja itu tidak lepas dari pergantian kewarganegaraan yang ia lakukan. Back 30 tahun itu akhirnya menjalani debutnya dengan JDT di Liga Champions. JDT sendiri bermain melawan klub Jepang Urawa Red Diamonds di babak 16 besar. Laga itu digelar di Saitama Stadium pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Di pertandingan melawan Urawa Red Diamonds itu, Jordi Amat menjadi starter. Johor Darul Takzim memainkannya sebagai gelandang bertahan dalam formasi 3-4-1-2. Namun sayangnya, Jordi tidak main penuh di laga ini. Ia hanya bermain sekitar 70 menit saja. Ia digantikan oleh Muhammad Syahimi bin Safari, di mana pergantian ini sendiri merupakan pergantian taktikal. Sayangnya, Jordi Amat tidak bisa membantu Johor Darul Takzim terhindar dari kekalahan yang memalukan. JDT dilumpat oleh Urawa Red Diamond dengan skor telak 5-0. Bima Sakti harap agar timnas U16 tidak cepat puas. Keberhasilan timnas Indonesia U16 meraih gelar juara Piala AFF U16 2022 mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Setelah anak didiknya berhasil juarai Piala AFF U16 2022, pelatih timnas U16 Indonesia Bima Sakti mengungkapkan harapannya untuk para pemain Garuda Asia. Bima Sakti mengatakan bahwa perannya untuk kemenangan timnas U16 Indonesia di Piala AFF U16 2022 telah usai. Di mana setelah ini para pemain diharapkan untuk kembali bekerja keras dan berjuang agar lebih baik lagi. Apalagi para pemain setelah ini bakal dikembalikan ke klub masing-masing. Oleh karena itulah para pemain diharapkan untuk tidak bersantai-santai. Sebab timnas U16 Indonesia juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang mana akan bergulir pada Oktober mendatang.
Untuk itulah, Bima Sakti meminta agar para pemainnya tidak terlena dengan gelar juara yang didapatkan dari Piala AFF U16 2022 ini. Mantan pemain Timnas Indonesia itu menilai bahwa anak asuhnya masih memiliki kekurangan, sehingga tidak boleh cepat puas dan harus segera diperbaiki. Sehingga tidak boleh cepat puas diri, tetapi keberhasilan ini diharapkan bisa menjadi motivasi agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Sebab dalam ajang kualifikasi Piala Asia U17 2023 nantinya, Timnas Indonesia U16 akan menghadapi lawan yang lebih berat lagi. Untuk itu, Bima Sakti tetap meminta para pemainnya untuk terus bekerja keras terus-menerus. Head down, push forward through the tough times, 'cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, 'cause anything worth doing is a tough climb. 'Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life